NIM 20031 dari kelas A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu tajwid. Sebelum kita ke prakteknya bagaimana ilmu tajwid itu, jadi kita harus tahu apa sih ilmu tajwid itu. Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari bagaimana cara membunyikan huruf dengan betul, baik itu huruf yang berdiri sendiri maupun huruf yang dalam rangkaian. Huruf-huruf yang dimaksud di sini ialah huruf hijaiyah ya teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui nih, bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan baik disertai dengan tajwid yang benar itu hukumnya fardu ain. Jadi kita bareng-bareng, mari kita bersama-sama mengulas kembali, mempelajari kembali, memperdalam ilmu tajwid. Dan di video kali ini, salah satu ilmu tajwid yang akan saya ulas ialah mengenai hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Nah, hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin dibagi menjadi 4, teman-teman. Jadi ada 4. Yang pertama ada idhar halqi, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat atau yang terakhir ada ikhfa. Jadi yang pertama ada idhar halqi. Idhar artinya jelas, menjelaskan ya. Kemudian halqi artinya itu berasal dari kata khalq, yaitu tenggorokan. Nah, hukum bacaan ini dikenai hukum bacaan ini apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, wain, dan ha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu salah satu dari ke-6 huruf tersebut, itu dikenai hukum bacaan idhar khalqi. Contohnya seperti ini, min alaq. Jadi bacanya jelas, bukan min alaq, bukan, tetapi min alaq. Kemudian ada kufuwan ahad. Nah, selanjutnya masuk ke hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan. Nah, di sini huruf yang pertama itu akan dimasukkan kepada huruf yang kedua. Jadi huruf yang pertama itu tadi nun sukun atau tanwin. Nah, huruf yang kedua ini nanti ada dibagi menjadi 2 lagi karena idgham ini ada 2, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Seperti namanya, idgham bi gunnah, cara membacanya ialah dengan gunnah atau dengan dengung. Nah, huruf-hurufnya itu ada ya, nun, mim, sama wawu. Jadi ada 4. Nah, contohnya seperti ini. Inna fa'ati faman ya'mal. Inna fa'ati faman ya'mal. Jadi bacanya itu ada dengungnya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu idgham bila gunnah. Seperti namanya, kalau tadi bi gunnah dengan gunnah, di sini bila gunnah berarti tidak dengan gunnah. Jadi contohnya huruf-hurufnya dulu, huruf-hurufnya itu ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka ia akan dikenai hukum bacaan idgham bila gunnah. Contohnya seperti ini, khairul laka. Khairul laka. Jadi tidak dengung, khairul, enggak kayak gitu. Khairul laka. Kemudian ada milladunka. Milladunka. Ada yang pertama tadi ada tanwin bertemu dengan lam, kemudian ada nun sukun bertemu dengan lam ya. Jadi khairul laka milladunka. Kemudian hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang ketiga ialah iqlab. Nah, iqlab sendiri artinya menukar atau mengganti. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Di sini satu saja hurufnya ialah ba, maka cara membacanya itu adalah menukarkan. Jadi menyuarakan nun mati atau tanwin ini dengan suara mim, dengan merapatkan kedua bibir dan
disertai dengan dengung. Jadi contohnya seperti ini. Mim ba'di amadam ba'ida kira mim barara. Jadi bacanya bukan min ba'di, tapi mim ba'di. Yang nun sukun tadi diganti dengan mim, kemudian disertai dengan dengung ya, baca mim ba'di amadam ba'ida kiramin barara. Kemudian hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang terakhir ialah ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Nah, di sini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah selain dari huruf-huruf halqi, huruf-huruf idgham bi gunnah, huruf-huruf idgham bila gunnah, dan huruf-huruf iqlab tadi, maka dia akan dikenai hukum bacaan ikhfa. Di sini hurufnya sisanya berarti ada 15, yakni ada ta, jim, dal, ro, zain, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, qaf, dan kaf. Nah, cara membacanya sendiri, suara nun atau tanwin masih tetap terdengar, tetapi samar antara idhar dan idghamnya. Kemudian bersambung dengan makhraj huruf berikutnya. Jadi contohnya seperti ini. Milkum. Jadi bacanya bukan minkum, tetapi milkum. Nunnya itu, suara nun sukunnya itu masih terdengar, tetapi dia bersambung, dia samar dan bersambung dengan makhraj huruf berikutnya, yaitu makhraj hurufnya kaf. Jadi milkum. Kemudian ada an-sholatihim. Jadi kayak kita itu bacanya itu nun sukun, tapi siap-siap masuk ke huruf berikutnya. Jadi masuk ke huruf kaf dan masuk ke huruf shad tadi. Minkum an-sholatihim. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi tadi ada 4, yakni idhar halqi, idgham itu ada 2, idgham bi gunnah dan bila gunnah, kemudian ada iqlab, dan terakhir ada ikhfa. Sekian video pemaparan materi tentang ilmu tajwid yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.